Assalamualaikum, selamat siang, salam rahayu. Udah 2 hari kayaknya saya nggak buat video. Ini lagi nggak mood saja. Gimana kabarnya? Baik-baik saja kan? Ini saya ada bacaan nih, sebenarnya ini bagus. Kali ini sudah ada tertanam di analisa saya, sudah ada gitu loh. Cuman karena saya bukan seorang akademik yang tulen, bukan seorang akademik yang suka menulis. Saya suka membaca tapi tidak terlalu suka menulis, apalagi menulis jurnal atau bahkan seperti Kiai Imaduddin buat tesis tuh. Saya enggak gitu loh. Saya lebih suka membaca, menyelami gitu. Ini ada bacaan, saya bacakan ya. Ini bagus ini. Ini pernah saya singgung sebelumnya, bahkan sebelum Kiai Ja'far Batu Ampar itu membicarakan soal Ubaidillah Al-Mahdi Al-Khodah itu loh. Saya sebenarnya lebih dulu gitu loh, menganalisa ini ada hubungannya ke sini enggak gitu loh. Tetapi ini yang saya akan sampaikan ini soal 7 langkah senyap Glenn Ba'alwi menundukkan Nusantara. Ini bagus. Ini seperti apa ya? Orang mau mendirikan dinasti masa lampau. Karena di sini judulnya juga ada hubungannya dengan dinasti Fatimiyah. Tulisannya ini Neo Fatimiyah di tanah Jawa. 7 langkah senyap Glenn Ba'alwi menundukkan Nusantara. Ini nanti kalau kalian pikir ya, kalian telah bisa nggak ke sana? Dengan simbol cinta Ahlul Bait, jaringan Ba'alwi menyusup ke relung budaya, sejarah, dan keagamaan Indonesia. Di balik kerudung Habib, benarkah ada ambisi menanamkan ulang imperium Syiah seperti dinasti Fatimiyah? Kita juga tahu ternyata di kaum Ba'alwi banyak orang Syiah. Dulu juga sangat terkenal dengan apa? Kata-kata takyah. Tetapi bagaimana dulu saat ada orang Syiah itu di mana di Jawa Timur itu yang melawan juga orang yang pakai label Habib. Kenapa dibegitukan? Apakah Syiah yang berbeda? Ataukah takut membocorkan atau apa? Kita lanjut ya. Mereka datang bukan dengan meriam atau panji-panji militer, tapi dengan sorban putih. Kisah leluhur yang ditinggikan. Ya kan, leluhur mereka ditinggikan padahal kita nggak kenal siapa mereka. Dan doktrin cinta kepada Tuhan Nabi. Nah ini gitu loh. Semua ceramahnya tuh ada lalu seperti ini. Di balik dakwah. Namun di balik dakwah yang terdengar menyejukkan itu simpan proyek panjang, rekayasa sejarah, penguasaan narasi keagamaan hingga distorsi identitas bangsa. Ini bukan teori konspirasi picisan. Beberapa pengamat sejarah, pakar filologi dan peneliti genetik telah lama mempertanyakan kredibilitas jalur nasab Glenn Ba'alwi yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW dari jalur Fatimah Az-Zahra. Ironisnya, klaim ini sangat mirip dengan taktik lama dinasti Fatimiyah, dinasti Syiah Ismailiyah yang pernah menguasai Mesir dan Afrika Utara sekitar 999 sampai 1171 Masehi, yang didirikan oleh Ubaidillah Al-Mahdi, sosok yang belakangan diketahui menyambung nasabnya secara palsu ke Rasulullah. Nah ini dia gitu loh. Karena dulu kalau kita membaca dinasti Fatimiyah, mereka itu besar juga mengaku dengan pengakuan saya ini keturunan Nabi. Ubaidillah Al-Mahdi kan juga punya gelar, kalau nggak salah itu Ubaidillah Al-Mahdi Al-Habib. Kini ribuan kilometer dari Kairo, bayangan Fatimiyah itu seperti hendak dibangkitkan di tanah Jawa. Dengan metode yang lebih halus namun dampaknya tak kalah dahsyat. 1. Memalsukan makam, menanamkan jejak palsu. Dari Jawa hingga Kalimantan, makam-makam Habib bermunculan. Menurut penelusuran Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Baltani, banyak di antara tidak memiliki catatan silsilah sah. Kemudian diklaim sebagai keturunan Nabi tanpa bukti filologis dan historis yang valid. Kata Imaduddin, tujuannya membangun persepsi bahwa tanah ini telah diwariskan kepada mereka sejak dahulu. Nah, ya kan, makanya mereka berkata apa? Nusantara pintunya Aulia Tarim. Nusantara miliknya Tarim. Ini enggak apa ya? Enggak hanya sekedar ini loh. Kalau sepele, tetapi banyak orang yang masih menyepelekan. Mereka udah berani berkata semacam itu, bayangin saja di Nusantara mereka berani berkata semacam itu. Biar orang itu maklum, biar orang itu menerima mungkin, makanya sering didengungkan. 2. Merombak narasi sejarah nasional.
Klaim bahwa Wali Songo dan para pahlawan nasional berasal dari Pak Alwi semakin santer. Bahkan ada yang menyebut Pangeran Diponegoro sebagai keturunan Hadramaut. Ini bukan klaim biasa, tapi proyek rekayasa sejarah, ujar sejarawan Profesor Dr. Anhar Gonggong. Jika tidak dihentikan, narasi ini bisa mengubah arah pendidikan sejarah nasional. Bayangin saja jika ada mereka itu duduk di Kementerian Pendidikan misalkan yang sangat-sangat krusial. Dan kenyataannya Menteri Pendidikan kemarin siapa ya? Coba cek namanya. 3. Menciptakan doktrin kurvat. Narasi karomah ekstrim seperti leluhur Ba'alwi bisa mi'raj 70 kali semalam atau memadamkan api neraka dengan jari kelingking. Mulai menjadi dogma di sebagian masyarakat. Ini upaya pengkultusan yang melemahkan akal kritis umat Islam, tegas Profesor Dr. Manasam Ali, filolog Universitas Erlangga. Orang Indonesia itu kan suka hal-hal yang berbau magis, gitu loh. Bahkan sampai film ada Wiro Sableng lah, Mak Lampir lah, film Jaka Sembung lah, Rawa Rontek lah, hal-hal yang berbau magis disukai orang Indonesia. Cocok dengan mereka juga suka begitu, makanya mereka masuk melewati itu, menceritakan leluhur mereka tuh saktinya bukan main. 4. Mempengaruhi umat lewat cerita mistis. Nah ini dia. Banyak cerita kurva dikenal untuk menarik simpati muhibin. Mulai dari malaikat ditampar oleh leluhur Ba'alwi karena mengganggu tidur, hingga jaminan surga lewat surat sakti dari seorang hafid. Ini jelas bukan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, kata Syed Qasim Al-Hasani dari Madinah. Cerita magis mistik itu memang disukai orang Indonesia, makanya pintu itu tuh mudah dimasukin. Apalagi dengan label-label kesucian, tambah jubah, wah. Tapi tidak semua orang itu mudah dirembak untuk meyakini itu gitu loh. 5. Merendahkan kiai dan ulama pribumi dengan narasi bahwa Habib Bodoh lebih utama dari 70 ulama Jawa. Plan ini membangun kasta baru dalam Islam Indonesia. Ini bentuk kolonialisme budaya yang menistakan para pejuang Islam lokal yang sesungguhnya. Ya seakan-akan mereka tuh lebih wah. Ya itu kan ada di klan-klan ajaran kitab mereka tuh ada. Jadi mereka tetap ya gayanya seperti itu. 6. Menggunakan mimbar untuk adu domba. Di berbagai orasi beberapa tokoh Ba'alwi tampil bak jenderal spiritual, menyerang tokoh-tokoh bangsa, memprovokasi umat dan menciptakan rasa tidak percaya pada negara. Di satu sisi mereka bicara tentang tanah air. Di sisi lain mereka menabur benih konflik horizontal. Ya memang seperti itu. Dulu kasus UAS contohnya dah. Itu sama orang Bali itu yang ngakurkan di mana? Di sana ngaku cinta tanah air itu. Ujungnya apa? Ujung-ujungnya apa? Kanan kiri kan jadi jenderal semua. Jadi atasan semua karena dari berbagai sisi diisi oleh mereka. 7. Memainkan isu PKI untuk framing politik. Ironisnya isu PKI yang dihembuskan oleh sebagian orator Ba'alwi ternyata justru berbalik arah. Sebab tokoh utama PKI seperti DN Aidit dan Musod disebut-sebut memiliki darah Ba'alwi. Ini manipulasi sejarah yang menertawakan logika, ujar peneliti senior Dr. Sugeng Sugiharto, spesialis genetik sejarah. Kebangkitan Neo-Fatimiyah, jika tarik benang merahnya, semua pola itu mirip dengan taktik dinasti Fatimiyah. Membentuk loyalitas berbasis nasab, membangun kepercayaan dengan kisah sakral, lalu menguasai struktur sosial dan politik. Kini di Nusantara benih itu tumbuh subur dalam berbagai bentuk yayasan, tarikhof, dan organisasi lintas negara. Ini bukan semata soal agama, tapi tentang kedaulatan identitas bangsa, kata Kiai Haji Imuddin Usman Al-Bantani. Dan setiap warga negara berhak dan wajib menyuarakan perlawanan terhadap kolonialisme baru. Satu kata lawan. Ya memang semacam itu, ini sudah bukan lagi urusan tesis nasab, sebenarnya sudah memasuki wilayah identitas Nusantara berusaha dibelokkan. Identitas keindonesiaan berusaha dibelokkan. Seakan-akan orang pribumi nanti itu seperti apa? Seperti bawahan, sedangkan rajanya itu mereka seakan-akan. Coba Anda lihatlah sekarang itu. Orang-orang yang menganggap mereka itu seperti orang hebat, orang-orang suci, seperti turunan Kanjeng Nabi. Orang-orang pribumi itu melihatnya semacam itu, memperlakukannya semacam itu. Seakan-akan orang Nusantara ini hanya pengekor. Kan udah nggak benar. Sedangkan apa yang mereka lakukan, orang-orang yang mengaku orang-orang hebat itu loh, itu apa?
Gak ngapa-ngapain kok mereka itu. Di pandangan orang itu kan mereka orang yang lebih mulia. Padahal di ajaran kitab-kitab mereka itu sudah jelas. Mereka itu merasa lebih mulia daripada orang Nusantara. Padahal harusnya dibalik. Mereka itu pendatang. Mereka itu turunan imigran yang dulu itu dekat dengan Belanda. Harusnya tetap dibalik dan mereka ketinggalan dan mereka berusaha tetap di atas karena mereka dulu leluhurnya itu karena dekat dengan Belanda yang merasa di atas. Jadi orang Nusantara itu orang kelas ketiga. Ya, harusnya mulai sekarang dibalik. Harusnya. Coba lihatlah yang teriak-teriak di atas mimbar panggung itu, yang sok Pak Jenderal hebat itu mereka. Siapa ulama-ulama pribumi semacam itu yang keras seperti itu, yang tampilannya semacam itu kan jarang ada. Harusnya nggak mau kalah. Terusnya itu loh, orang-orang yang mengaku ulama orang-orang Nusantara harusnya tidak mau kalah. Dibalik harusnya posisinya. Apalagi mereka sering bercerita soal leluhur mereka yang tidak ada jejaknya apapun di Nusantara ini. Sedangkan leluhur-leluhur di Nusantara ini siapa? Pasti kalian tahu. Dari sisi keislaman, orang-orang Nusantara ini yang lebih dekat siapa? Ya ke Wali Songo. Bukan Pak Alwi. Siapa Pak Alwi? Kalau menurut kalian, logika semacam ini masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Dari 7 urean ini, plus kebangkitan Neo Fatimiyah. Logis nggak? Wassalam.